Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan sebuah presentasi yang berjudul Sejarah Taksi Bluebird. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Kelvin, materi yang kedua akan disampaikan oleh Saudara Miko Hansen Ginting, dan materi yang terakhir akan disampaikan oleh Saudara Khairul Razikin. Saya Gatar Zaki Sabili sebagai moderator materi hari ini. Bisnis transportasi di Indonesia terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Perkembangan ekonomi di Indonesia sangat berpengaruh bagi perkembangan transportasi di Indonesia karena mobilitas masyarakat yang semakin tinggi demi menunjang kegiatan bisnisnya, terutama di daerah perkotaan. Terinspirasi dari dongeng di Eropa tentang harapan dan doa seorang gadis anak untuk mendapatkan kebahagiaan yang akhirnya terkabul berkat kebaikan seekor burung biru. Bluebird pun telah lahir lebih dari sekedar jawaban sebuah doa dan harapan. Ia kini telah berkembang menjadi sebuah perusahaan transportasi terdepan, memenuhi harapan dan cita-cita bukan hanya bagi pendiri almarhumnya Mutiara Yoko Sotono dan anaknya Chandra Soeharto dan Purnomo Prawiro, tapi juga bagi ribuan masyarakat karyawan. Pada tahun 1972, jauh sebelum Jakarta berkembang menjadi kota metropolis yang berpenduduk sekitar 12 jutaan orang, Bluebird telah hadir. Cikal bakal perusahaan ini yaitu layanan Golden Bear, yang kemudian dikenal sebagai Chandra Taksi, sebagai sebuah perusahaan penyedia jasa sewa mobil yang khusus melayani para jurnalis asing serta pelanggan lain yang berkunjung ke Jakarta. Masa berjaya taksi Bluebird. Hal yang sama juga terjadi pada saham Bluebird. Saham perusahaan layanan transportasi umum berlogo burung biru itu tersebut menukik dalam 5 tahun terakhir. Saham Bluebird terus menurun, tercatat di tanggal 14 Januari 2015. Saham Bluebird sempat menyentuh posisi tertinggi di 11.100. Setelah naik tinggi, perlahan merosot sehingga meninggalkan posisi hanya Rp1.000 di tanggal 13 Maret 2015. Saat itu harga saham taksi berada di level Rp715. Hingga tahun 1978, Bluebird mengoperasikan 500 unit taksi dan pada tahun 1985, jumlah meningkat menjadi lebih dari 2.000 unit. Pada saat KTT GNB 1992 digelar di Indonesia, Bluebird meluncurkan merek Silverbird, memfokuskan diri pada taksi kelas eksekutif untuk keperluan transportasi tamu kehormatan dari negara-negara anggota GNB. Pihak swasta diundang untuk menyediakan transportasi termasuk Bluebird. Pada jatuhnya perusahaan Bluebird diiringi dari tahun ke tahun teknologi berkembang sangat cepat. Bahkan entah dari informasi komunikasi, jual menjual barang maupun layanan jasa bisa dilakukan dengan secara online menggunakan smartphone. Yang membuat perusahaan Bluebird kalah saing dengan perusahaan-perusahaan yang memanfaati teknologi yang sangat modern tersebut, seperti halnya perusahaan Gojek, Grab, and Maxim yang memberi layanan pesan online dan biaya antar yang cukup terbilang murah atau terjangkau. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan negara-negara lain di dunia berimbas pada tekanan bisnis perusahaan jasa transportasi darat, yakni pengelola taksi. Seiring dengan adanya pembatasan sosial dan mobilitas masyarakat yang mengurangi permintaan jasa transportasi. Kondisi ini terungkap dari pernyataan manajemen dua perusahaan jasa taksi di Indonesia yang perusahaan yakni milik keluarga Joko Kosoitono, PT Bluebird Tbk Bird, dan perusahaan taksi milik perusahaan PT Peter Sondak yakni Taksi Express yang dioperasikan PT Express Transido Utama Tbk Taksi. Dalam laporan keuangan publikasi sebagai perusahaan publik, BIR sudah menyampaikan laporan keuangan Desember 2020 dan kuartal 1 per 2021. Sementara taksi baru melaporkan Desember 2020. Berdasarkan laporan keuangan publikasi, pendapatan Bluebird turun 46% menjadi Rp 480,05 miliar dari kuartal 1 per 2020, yakni Rp 885,18 miliar.